Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2H dengan NIM 215231313. Di sini saya akan menceritakan atau menyampaikan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti ialah perjanjian yang lahir dari kesepakatan dari segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau disebut VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi terjadinya penandatanganan perjanjian tersebut yang bertempat di Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk meredam api konflik yang terjadi setelah pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta yang disebut dengan Geger Pecingan. Saat itu Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredam api konflik sehingga mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan atas hadiah luas tanah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian gubernur di Batavia tersebut lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Hamengkubuwono akhirnya meminta izin kepada kakaknya Hamengkubuwono II untuk meminta diasingkan sehingga tidak bisa lagi kembali ke Jawa. Kemudian oleh Hamengkubuwono II diberikan uang senilai 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya. Nah, kemudian pada malam harinya Hamengkubuwono III pergi, lalu terjadi pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit dari Kompeni dan Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap demi menyelamatkan daerah operasionalnya. Mengambil sikap dengan secara tertutup dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah terjadinya berkali-kali perundingan, akhirnya Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan VOC dan Mangkubumi terlaksana. Lalu nota tersebut disampaikan ke Pakubuwono II, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Nah, pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan dengan nota tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan Pakubuwono II kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Kemudian kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini yang kemudian menjadi awal mula Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, kemudian pada 15 Februari 1755 terjadi pertemuan untuk pembagian aspek atribut keraton seperti keris yang menjadi pusaka raja untuk diserahkan kepada Hamengkubuwono I. Kedua yaitu bahasa, yaitu Jogja meneruskan bahasa Bagongan. Ketiga ada tari, keempat ada blangkon. Akan tetapi, keterbelahan Jawa tersebut tidak
terjadi secara langsung setelah perjanjian Gianti, melainkan melalui proses yang panjang seiring berjalannya waktu. Pada perjanjian Gianti tidak ada rincian pembagian wilayah, sehingga menimbulkan beberapa rentetan peristiwa. Pembagian wilayah sengaja diacak sehingga ada wilayah yang tumpang tindih satu sama lain sehingga dapat memicu terjadinya konflik di antara kedua kerajaan. Sementara itu, Raden Mas Said atau biasa disebut Pangeran Sambernyowo pada yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Mangkubumi, Pangeran Sambernyowo yang masih turunan dari Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil melumpuhkan satu pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan pendandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyowo mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyowo mendapat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini masih belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 wilayah kekuasaan, 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing memiliki model dan orientasi politik yang berbeda. Hal demikian yang menjadikan Jawa dengan rupa yang beragam, dinamika politik yang digerakkan oleh adanya revolusi pada masa pemerintahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini menimbulkan terjadinya perdebatan status hingga saat ini. Pada saat ini, era Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Demikian sejarah Perjanjian Gianti dan terbelahnya Jawa. Semoga dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.